Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Pemerintah memutuskan untuk memangkas subsidi iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah akan mengurangi besaran bantuan iuran kepada peserta BPJS Kesehatan kelas 3 pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja menjadi hanya Rp7.000 per orang setiap bulan mulai tahun 2021. Maka peserta pun harus membayarkan iuran Rp35.000 per bulan atau naik Rp9.500. Salah satu alasan pengurangan bantuan untuk peserta BPJS Kesehatan kelas 3, PBPU dan bukan pekerja adalah penyesuaian kebijakan fiskal APBN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, 3 kelas peserta BPJS Kesehatan telah mengalami perubahan. Peserta kelas 1 dan 2 sudah terlebih dahulu mengalami kenaikan tarif pada 1 Juli 2020 lalu. Dewan Jaminan Sosial Nasional memastikan iuran BPJS Kesehatan tak akan naik lagi tahun depan. Perubahan atas tarif iuran baru akan dilakukan pada 2022 atau 2 tahun mendatang. Pandemi COVID-19 membuat tantangan lapangan pekerjaan semakin terbatas. Padahal menurut Kemenko Perekonomian, ada 58,5 juta penduduk Indonesia yang membutuhkan pekerjaan. Saat ini terdapat angkatan kerja baru 2,4 juta orang, sedangkan masih ada 9,7 juta pengangguran. Di sisi lain, terdapat setengah penganggur sebanyak 13,1 juta orang dan pekerja paruh waktu 33,3 juta orang. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menyatakan, pekerja yang bekerja paruh waktu bisa didorong agar bekerja secara penuh. Ini akan meningkatkan produktivitas Indonesia dan produktivitas tenaga kerjanya. Oleh karena itu, menurut Iskandar, Indonesia membutuhkan transformasi ekonomi untuk mendorong investasi masuk sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang ada. Emiten konstruksi plat merah, Waskita Karya berencana mendivestasi 9 ruas tol di bawah Waskita Toll Road di tahun depan. Nilainya diperkirakan mencapai 10 hingga 11 triliun rupiah. Perseroan menyiapkan 7 paket transaksi untuk melepaskan kepemilikan ruas tol itu. Lokasi ruas tol yang akan didivestasi Waskita Karya berada di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Timur, Trans Jawa, dan Pulau Sumatera. Total panjang dari seluruh ruas yang akan dilepas mencapai lebih dari 480 km. Nantinya pelepasan ruas ini akan mengurangi beban utang perseroan. Sebab pada 9 bulan pertama ini kinerja perusahaan masih cukup tertekan. Perseroan membukukan rugi bersih 2,63 triliun rupiah berbanding tahun lalu yang masih bisa meraup laba 1,1 triliun rupiah. Anjloknya laba perseroan terimbas dari pendapatan usaha yang turun 46,6% year on year menjadi 11,7 triliun rupiah. Waskita akan menggunakan beberapa skema pelepasan seperti yang pernah dilakukan sebelumnya, di antaranya melalui skema tukar saham atau share swap. Selain itu, Waskita juga membuka tender dan menerima penawaran investor untuk beberapa ruas tol serta menggunakan instrumen reksadana penyertaan terbatas. Memasang strategi untuk menggait hati Tesla untuk berinvestasi di tanah air. Sebab diam-diam Thailand sedang membidik perusahaan otomotif yang didirikan oleh Elon Musk untuk membangun pabrik mobil listrik di negaranya. Laporan Bangkok Post mengungkapkan bahwa Menteri Perindustrian Thailand Surya Junggrungringgit mengklaim Tesla berencana segera bertemu dengan Kementerian Perindustrian Thailand untuk membahas investasi dalam kendaraan listrik dan teknologi kendaraan listrik hibrida plug-in di Thailand. Sebelumnya, Duta Besar AS dan pengusaha dari US ASEAN Business Council juga bertemu dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk membahas prospek bisnis Tesla dan ingin mengetahui lebih lanjut kebijakan dan iklim investasi di Thailand. Di sisi lain, Indonesia juga masuk dalam radar Tesla. Perusahaan mobil listrik itu belakangan jadi buah bibir soal kabar rencana pembangunan pabrik baterai di Batang, Jawa Tengah. Rencana Tesla membangun pabrik di Indonesia juga masih dalam tahap penjajakan. Bahkan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus merayu Tesla untuk berinvestasi di Indonesia. Perusahaan retail raksasa asal Inggris, Debenhams, menutup usahanya secara permanen.
Sebanyak 124 gerai dan toko daring yang mempekerjakan 12.000 orang akan menyelesaikan penjualan demi mengosongkan stok perusahaan. Setelahnya, jika perusahaan tak mendapatkan penawaran dari perseroan lain, maka bisnis akan ditutup permanen. Debenhams secara administrasi tercatat bangkrut pada April 2020, artinya perusahaan menyatakan bangkrut 2 kali dalam 12 bulan terakhir. Masa depan 45 toko waralaba yang tersebar di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Eropa Timur juga akan bergantung pada kepastian induk bisnis di Inggris. Manajemen Debenhams menyatakan pihaknya tak mampu mendapatkan pembeli atau pihak ketiga yang mau mengambil alih bisnis. Merek dagang retail olahraga JD Sport Fashion sebagai harapan terakhir terkonfirmasi mengakhiri pembicaraan pengambil alihan Debenhams. Ini mengantarkan perusahaan pada penutupan operasi setelah menjalankan department store selama 242 tahun.